Pada suatu hari sebuah meteor aneh jatuh ke bumi di padang gurun New Mexico. Seorang pemburu yang sedang mengambil buruan melihat sesuatu yang jatuh di dekatnya. Ia pun langsung memeriksanya. Dia melihat lubang bekas hantaman meteor. Saat didekati, sesuatu keluar dari dalam lubang dan langsung menyerangnya. Di tempat lain, seorang gadis SMA yang bernama Rin membakar kadal peliharaannya yang sudah mati. Setelah selesai, dia langsung menyapa ibunya Linda yang baru saja bangun. Rin meminta nanti pulang sekolah untuk diantar membeli pakan untuk hewan peliharaannya. Ayah tiri Rin yang bernama Chase kemudian datang. Rin sangat membenci Chase karena kerjaannya hanya mabuk-mabukan. Chase menyapa Rin karena Rin hanya diam saja. Chase menyebut Rin anak kurang ajar. Saat akan berangkat sekolah, Rin yang kesal menggores mobil milik Chase yang terparkir di luar rumah. Di sekolah, Rin tidak memiliki banyak teman karena dia baru saja pindah ke sana. Rin hanya punya satu teman, yaitu Gil yang juga suka menyendiri. Saat pulang sekolah, Rin kesal karena ibunya terlambat menjemputnya. Rin lalu melihat kalau ibunya tidak pergi bekerja. Ia curiga kalau ibunya bertengkar lagi dengan ayah tirinya. Namun ibunya menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Rin memberikan tikus yang baru saja dia beli untuk ular kesayangannya. Rin lalu bermain gitar untuk menghibur binatang-binatang peliharaannya yang ada di dalam kamar. Rin yang kesepian menganggap hewan-hewan peliharaannya ini seperti sahabat baiknya. Malam harinya saat makan malam, Chase yang mabuk mencurigai yang menggores mobilnya adalah Rin. Namun Rin hanya diam saja. Chase lalu berkata kalau microwave di rumah berbau tidak sedap. Rin pun mengaku kalau tadi dia memanaskan tikus di microwave untuk umpan peliharaannya. Rin berjanji akan membersihkannya, namun mendengar hal itu Chase pun emosi karena menurutnya Rin telah mengotori rumah ini. Chase yang mabuk langsung melempari Rin dengan keripik. Rin yang marah pun langsung pergi keluar rumah. Rin menggunakan motor dan berkendara menuju gurun sendirian. Saat sedang menenangkan diri, Rin melihat sebuah mobil terbalik. Rin yang penasaran pun memeriksanya. Dia lalu melihat makhluk hitam bergerak ke arahnya. Namun makhluk itu terikat oleh mesin jebakan, membuatnya tidak bisa kemana-mana. Saat akan pergi, Rin melihat makhluk itu tergeletak tak berdaya karena kakinya terjepit jebakan. Rin yang kasihan pun akhirnya melepaskan besi yang terikat di mobil dan kemudian melesat pulang ke rumah. Keesokan harinya saat akan berangkat ke sekolah, dia melihat 3 helikopter terbang di atasnya. Itu pasti helikopter pemerintah yang sedang mencari makhluk yang semalam. Rin kemudian memiliki ide. Saat istirahat sekolah, Rin menemui Gil. Rin meminjam video recorder milik Gil. Awalnya dia menolak. Rin pun berjanji akan membantunya mengerjakan PR. Gil pun akhirnya bersedia meminjamkan video recorder miliknya. Sesampainya di rumah, Chase dan Linda menyuruh Rin berbicara sebentar. Chase berjanji mulai saat ini dia tidak akan mabuk-mabuk lagi. Semoga Rin mau akur dengannya. Namun Rin hanya diam saja. Chase kemudian pergi. Linda pun bertanya kenapa Rin tidak menjawab apa-apa. Rin yang masih kesal karena hingga saat ini Chase tidak meminta maaf sama sekali kepadanya. Rin kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa peralatan. Rin kemudian menyelinap masuk ke dalam kamar Chase dan mencuri kunci mobil milik Chase. Rin lalu membuka pintu mobil Chase dan mengambil pistol yang ada di sana. Rin yang melihat botol-botol alkohol kecil berserakan. Rin pun kesal karena Chase masih menyimpan alkoholnya. Rin pun langsung tancap gas menuju tempat yang semalam. Sesampainya di lokasi, situasi terlihat sepi. Pasti pemerintah belum menyusuri wilayah sini. Rin lalu melihat hewan-hewan yang mati tercabik-cabik dan bercak darah berwarna hijau. Itu pasti ulah makhluk yang semalam. Saat dilihat dengan teropong, ternyata makhluk itu memang masih ada di sini. Rin lalu menembak pistol ke atas untuk memancing makhluk itu, namun makhluk itu hanya diam saja. Rin lalu menyalakan video recorder dan mulai merekam. Rin sangat senang karena dia adalah orang pertama yang menemukan makhluk ini. Rin pasti bisa jadi orang yang sangat kaya raya. Rin lalu mendekati makhluk itu dan memotong jebakan yang tertancap di kaki makhluk itu dengan tang potong. Namun makhluk itu tetap diam saja. Rin pun mengira kalau makhluk itu sudah mati. Saat dia akan mengambil video recorder, tiba-tiba makhluk itu bangkit kembali dan mendorongnya. Rin pun panik, namun secara aneh makhluk itu tidak menyerangnya. Rin pun merasa kalau makhluk itu tidak berbahaya. Rin mencoba memberi makan makhluk itu dengan buah-buahan, namun makhluk itu langsung menendangnya. Makhluk itu tidak menyukai buah. Rin lalu melihat helikopter dari jauh. Rin mencoba memberitahu makhluk itu kalau di dalam film-film yang sudah dia lihat, biasanya orang-orang yang ada di dalam helikopter itu adalah orang yang jahat. Rin menyuruh makhluk itu untuk menghindarinya. Rin kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rin memeriksa barang bawaan. Rin pun panik karena
karena pistol milik Chase hilang pasti terjatuh di suatu tempat. Saat dia akan kembali keluar, Chase yang ada di sofa bertanya apakah Rin melihat kunci mobilnya. Rin pun berbohong, ia berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Rin lalu melihat botol alkohol di lantai. Rin pun bertanya kenapa Chase mabuk lagi. Chase pun menyuruhnya untuk jangan memberitahu ibunya mengenai hal ini. Jika menolak, Chase tidak akan segan-segan bertindak kasar. Rin pun langsung pergi keluar. Di luar rumah, Rin melihat makhluk yang tadi mengikutinya ke sini. Rin pun mengajak makhluk itu kembali ke tengah gurun. Tengah jalan tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan tentakel yang menempel di wajah Rin, membuat tubuh Rin melayang-layang. Beberapa saat kemudian Rin kembali siuman dan secara aneh Rin merasa kasihan dan langsung memeluk makhluk itu. Rin lalu mengajak makhluk itu untuk pulang ke rumah. Rin menyuruh makhluk itu bersembunyi di dalam sebuah basement rumah. Karena makhluk itu seperti kecoa raksasa, Rin pun memberi nama makhluk itu dengan nama Grok. Rin pun menyuruh makhluk itu tetap diam di tempat selama dia pergi. Siang harinya di lokasi jatuhnya meteor, sudah banyak agen pemerintah menyisir lokasi itu. Seorang agen yang bernama Brown melapor kalau tidak ada tanda-tanda pergerakan makhluk yang sedang mereka cari. Pemimpin agen yang bernama John menyuruh Brown dan anak buahnya untuk bergerak cepat sebelum terlambat. Sementara itu, Rin mengendap-endap melihat Chase dan ibunya yang pergi bekerja. Setelah memastikan tidak ada orang di rumah, Rin mengajak Grok masuk ke dalam rumahnya. Rin lalu memberikan daging dari dalam kulkas, namun Grok masih saja tidak mau memakannya. Di sekolah, Gil bingung karena Rin tidak berangkat hari ini. Di rumah, Rin memperlihatkan binatang peliharaannya yang ada di kamar kepada Grok. Rin melarang Grok memakan binatang peliharaannya. Rin lalu bernyanyi sambil bermain gitar. Saat sedang bernyanyi, Rin melihat punggung Grok bergetar. Rin tahu kalau Grok sedang ketakutan. Rin pun menyuruh Grok tidak usah khawatir. Rin berjanji kalau dia akan menjaga Grok selama dia bisa. Saat sedang bersantai, Rin melihat ibunya pulang. Rin yang panik langsung mengajak Grok kembali masuk ke dalam basement. Saat masuk ke dalam rumah, Linda shock melihat rumah yang berantakan. Gil kemudian datang untuk mengambil sebuah kamera. Linda pun menyuruh Gil mengambilnya sendiri di dalam kamar Rin. Setelah meletakkan Grok kembali ke dalam basement, Rin kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat Gil sedang menonton rekamannya bersama Grok. Rin pun menyuruh Gil menyerahkan kaset rekaman itu. Namun Gil yang penasaran menolak menyerahkannya. Gil menyuruh Rin untuk menjelaskan semua ini, dan Gil akan mengancam akan menyerahkan rekaman itu kepada polisi jika Rin tidak mau menjelaskannya. Rin pun terpaksa mengajak Gil ikut dengannya masuk ke dalam basement. Di dalam basement, Rin melarang Grok menyerang Gil. Melihat wujud Grok yang menyeramkan, Gil pun langsung jatuh pingsan dan mengompol di celana. Setelah Gil kembali siuman, Rin menyuruh Gil untuk tetap tenang. Rin memberitahu kalau Grok tidak berbahaya. Rin pun mengelus-elus Grok memperlihatkan kalau makhluk itu tidak berbahaya. Saat akan pulang, Gil menyerahkan kaset rekaman videonya. Rin pun meminta Gil jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Diam-diam dari jauh, Brown merekam pembicaraan Rin dan Gil, dan malam harinya Rin berusaha memberi makan Grok dengan daging dan makanan, namun Grok masih saja tidak mau memakannya. Keesokan harinya di sekolah, Rin memberitahu Gil kalau Grok tidak mau makan dari kemarin. Gil pun berkata berdasarkan film yang dia lihat, T-Rex hanya mau makan hewan yang masih hidup. Gil pun mengajak Rin untuk membawa Grok keluar nanti malam ke wilayah konservasi, karena menurut pengamatannya agen pemerintah tidak memeriksa tempat itu. Malam harinya, Rin dan Grok menemui Gil yang sudah menunggu di wilayah konservasi. Rin pun langsung menyuruh Grok untuk memakan hewan-hewan yang ada di sana. Grok langsung melesat memakan hewan-hewan itu. Melihat hal ini, Gil merasa kalau mereka tidak bisa menyembunyikan Grok selamanya. Namun Rin masih bersikeras tidak mau memberitahu siapapun. Setelah memasukkan Grok kembali ke dalam basement, Rin pun masuk ke dalam rumahnya. Namun Chase yang sedang mabuk menghadangnya. Ia curiga kalau Rin yang telah mencuri kunci mobilnya. Chase pun berkata kalau dia sudah membuka mobilnya menggunakan kunci serep, dan dia melihat kalau pistolnya telah menghilang. Chase yakin kalau Rin lah yang telah mengambilnya. Chase menyuruh Rin mengembalikan pistol itu. Sambil ketakutan, Rin berkata jujur kalau pistolnya hilang saat dia membawa pergi ke tengah gurun. Chase pun marah. Di dalam basement, Grok merasakan Rin dalam bahaya. Di saat Chase menyerang Rin, Rin langsung berteriak. Linda pun menyelamatkan putrinya itu. Di bawah, Grok berusaha menjebol tembok hingga terjadi guncangan seperti gempa. Setelah gempa mereda, Linda yang sudah muak lalu mengusir Chase dari rumah ini. Linda pun meminta maaf kepada Rin. Dia tidak mengira kalau Chase akan menyerang Rin, namun Rin yang masih shock langsung masuk ke dalam basement. Keesokan paginya, saat Rin akan berangkat ke sekolah, John menghadangnya sambil menunjukkan kalau dia adalah petugas pemerintah. John menyuruh Rin masuk ke dalam mobil John dan
akan mengantar Rin ke sekolah. Di dalam rumah, Linda melihat kalau air keran tidak mengalir, pasti rusak akibat gempa yang semalam. Linda pun menelpon tukang ledeng untuk memperbaiki saluran air. Di jalan, John memberitahu Rin kalau dia menemukan pistol yang tergeletak di gurun milik seseorang yang bernama Chess. Dan anehnya, ada sidik jari seorang gadis dari ganggang pistol itu. Rin pun berbohong kalau dia menggunakan pistol itu untuk menembak kaleng. John pun berkata kalau dia tahu Rin sedang berbohong. John lalu menyerahkan kartu namanya. Nanti jika Rin sudah siap berkata jujur, John menyuruh Rin untuk menghubunginya. Namun jika Rin coba-coba untuk kabur, John akan kembali datang sambil membawa surat penangkapan. Di rumah, Linda menyuruh tukang ledeng untuk memperbaiki pipa air di dalam basement sendirian karena Linda akan berangkat bekerja. Tukang ledeng itu pun langsung masuk ke dalam basement sendirian. Di dalam basement saat akan memperbaiki pipa, tukang ledeng itu melihat Grok yang menyeramkan. Dia pun langsung memukul Grok dengan tang besi. Grok pun balas menyerang tukang ledeng itu. Tukang ledeng yang terluka lalu kabur mengendarai mobil ngebut di jalanan dan tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil lain. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Rin melihat mobil tukang ledeng yang kecelakaan di jalan. Linda lalu datang menghampiri. Hingga saat ini Rin masih menyalahkan ibunya itu yang tidak mempercayainya. Rin menyalahkan Linda karena memaksanya pindah ke tempat terpencil setelah ayahnya meninggal, seolah-olah ingin melupakan ayahnya. Linda pun meminta maaf karena di kota dia kesulitan untuk mencari pekerjaan. Linda lalu memberitahu kalau saluran air bermasalah. Linda sudah menyuruh tukang ledeng untuk memperbaikinya di dalam basement. Untuk sementara Rin bisa meminum pakai air galon. Linda yang sedih pun masuk ke dalam rumah. Mendengar ada tukang ledeng di dalam basement, Rin langsung panik karena tukang ledeng itu pasti melihat Grok di sana. Rin langsung masuk ke dalam basement. Di sini Rin melihat darah berceceran saat melihat keadaan Grok. Rin melihat keadaan Grok yang terluka. Grok pasti membuat tukang ledeng takut hingga terjadi kecelakaan di jalan tadi. Rin pun akhirnya sadar kalau dia tidak bisa menyembunyikan Grok di dalam basementnya selamanya. Di tempat lain, Gil didatangi oleh Brown. Sementara itu di tempat lain, Rin membawa Grok menuju wilayah konservasi. Rin lalu menelpon Gil untuk mengajak ketemuan di wilayah konservasi dan singkat cerita, Gil pun datang menemui Rin. Rin berkata kalau dia berencana akan tinggal bersama Grok di dalam wilayah konservasi sampai Grok benar-benar aman. Gil pun berkata kalau ide Rin ini adalah ide gila, namun Rin tidak peduli. Gil lalu memberitahu kalau tadi siang ada petugas yang menemuinya. Namun Gil menyuruh Rin tidak usah khawatir karena dia tidak membocorkan apapun. Rin lalu menyuruh Grok diam di sini karena dia akan pulang untuk mengambil beberapa peralatan. Rin lalu meminjam tenda milik Gil. Karena tendanya ada di rumah, Gil pun harus kembali ke rumah untuk mengambilnya terlebih dahulu. Rin pun berterima kasih karena Gil sudah mau membantunya. Sesampainya di rumah, Rin memasukkan beberapa barang dalam koper dan menulis surat untuk ibunya yang sedang tidur. Rin juga melepaskan semua hewan-hewan peliharaannya saat akan pergi menggunakan mobil milik Chess. Chess langsung datang menarik Rin sambil menodongkan senjata. Kini Chess memiliki bukti kalau Rin lah yang telah mencuri kunci mobilnya. Chess lalu menyeret Rin masuk ke dalam rumah. Chess yang mabuk menyandra Rin dan Linda. Chess lalu menyalahkan Rin yang telah membuatnya diusir dari rumah ini. Linda kemudian menahan Chess dan menyuruh Rin untuk kabur. Dan di luar rumah, Chess kembali menangkap Rin. Di saat Chess akan menembak Rin, tiba-tiba Grok datang menyerang Chess dan menggigitnya. Rin berusaha menghentikannya namun terlambat. Chess sudah terlanjur tewas. Grok lalu kembali kabur masuk ke dalam hutan. Gil kemudian datang. Gil terkejut melihat Chess sudah tewas diserang Grok. Rin berusaha menjelaskan kalau Grok melindunginya karena Chess berusaha menembaknya. Namun Gil berusaha mencegah Rin pergi karena Gil yakin Grok adalah makhluk yang berbahaya. Namun Rin membantahnya karena menurut Rin Grok sudah menyelamatkan hidupnya. Dari dalam rumah tiba-tiba John keluar. Ternyata selama ini dia mendengar keributan ini. Dia dan para petugas langsung menangkap Rin dan memasang kabel-kabel di kepalanya. Rin berkata kalau Grok sudah pergi dan tidak akan kembali. Brown kemudian melaporkan kalau Rin dan makhluk itu sudah menjalin sebuah ikatan. John lalu mematahkan jari Rin membuat Rin berteriak kesakitan. Ternyata hal itu berhasil membuat Grok datang kembali. Para petugas pun langsung menangkap Grok dengan alat yang mereka pasang. Singkat cerita, para petugas memasukkan Grok ke dalam markas kepolisian menunggu jemputan datang. John lalu menyuruh Brown memeriksa Linda, sementara dia sendiri pergi ke ruang lain menemui Rin yang baru saja siuman. Rin melihat tangannya diperban sudah diobati. Rin pun menyuruh John untuk membebaskan Grok karena
makhluk itu tidak berbahaya. John pun menjelaskan kalau Rin bukanlah orang pertama yang membuat ikatan dengan alien itu. Yang sudah-sudah orang yang membuat ikatan dengan alien itu pasti akan mati. Namun Rin tetap tidak mempercayainya. John pun menjelaskan kalau pemerintah percaya makhluk itu dikirim oleh alien berkecerdasan tinggi di luar sana untuk mencari informasi mengenai manusia. Itulah kenapa John ingin menangkap makhluk itu agar timnya bisa meneliti makhluk itu untuk mengetahui kelemahan alien yang mengirimnya. John juga akan meneliti Rin yang telah melakukan ikatan dengan makhluk itu. Jika Rin menolak untuk diteliti, John akan membuat ibu Rin semakin menderita. John kemudian keluar. Linda lalu masuk melihat keadaan Rin. Linda ingin Rin menjelaskan apa yang terjadi, namun Rin tidak mau bercerita. Linda pun meminta maaf karena selama ini dia tidak mendengarkan perkataan Rin. Brown lalu menyuruh Linda untuk pergi. Di luar, Gil datang ke kantor polisi sendirian, namun melihat ada banyak petugas, dia hanya duduk-duduk di pinggir jalan. Setelah semua orang pergi dari dalam ruangan, Rin karena ingat kalau Grok akan datang menyelamatkannya saat dia sedang kesakitan, Rin lalu menekan jarinya yang patah hingga kesakitan. Di tempat lain, tiba-tiba tubuh Grok bergetar, merasakan kalau Rin sedang kesakitan. Grok pun akhirnya bisa melepaskan diri dan menyerang petugas yang ada di sana. John dan Brown pun langsung masuk menyuruh Rin untuk diam. Di luar, Grok membantai petugas satu persatu. John dan Brown langsung bersiap-siap menghadapi Grok yang akan datang. Grok kemudian menjebol pintu membuat John dan Brown pingsan. Grok berniat membunuh John, namun Rin melarangnya. Rin tidak ingin Grok menjadi makhluk yang jahat. Rin lalu mengambil kunci borgol dan melepaskan diri. Rin pun langsung mengajak Grok untuk pergi dari sana. John kemudian siuman, dia lalu menyiapkan senjata besar untuk membunuh Grok di ruangan lain. Linda terkejut melihat ada mayat-mayat berserakan di mana-mana. Di luar, di saat Rin menyuruh Grok masuk ke dalam mobil dari dalam gedung, John keluar menembaki Rin dan Grok. Rin berusaha berlindung di balik mobil, namun peluru bisa menembus mobil itu. Rin menyuruh Grok untuk menunduk, namun Grok malah maju menyerang John. John berhasil menembaki makhluk itu bertubi-tubi, namun Grok juga berhasil menusuk John hingga tewas. Rin pun langsung berlari mendekati Grok, namun makhluk itu tidak bergerak lagi. Linda dan Gil pun mengajak Rin untuk pergi dari sana, dan beberapa bulan kemudian Rin yang sudah sembuh menjalani hari-harinya seperti biasa. Dan di tempat lain, di saat para peneliti akan meneliti tubuh Grok, tiba-tiba makhluk itu bangkit kembali dan menyerang mereka, dan film pun selesai.